Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Jurga Official. Terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia mengeklik videoku. Aku ucapkan juga banyak terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia like, komen, dan subscribe di channel YouTubeku ini. Nah, untuk teman-teman semua, aku ucapkan banyak terima kasih banget untuk kalian yang selalu stay dengan videoku, yang selalu menghabiskan videoku dari awal sampai akhir. Semoga berkah kalian, rezeki kalian lancar selalu, amin. Nah, lanjut aja langsung ke ceritanya. Seperti yang ada di judul nih, kali ini aku mau bercerita lagi pengalaman dari salah seorang sahabatku lagi, yang dia itu adalah dari Lampung. Jadi sahabatku ini adalah seseorang yang tinggalnya di Lampung dan asli Lampung. Jadi cerita ini adalah cerita mistis atau cerita horor dari Lampung. Nah, singkat cerita, sebut saja temanku ini namanya adalah Lina. Lina ini adalah seorang mahasiswi yang bersekolah di Jogja. Jadi mahasiswi yang kuliah di Yogyakarta. Nah, suatu hari si Lina ini mendapatkan berita dari ibunya untuk segera pulang ke Lampung karena keluarganya itu sedang berduka, yaitu kakeknya itu, kakek kesayangan Lina itu meninggal dunia, yang akhirnya Lina harus pulang ke Lampung. Tapi pada waktu itu Lina tidak mendapatkan bis karena pada waktu itu menjelang Lebaran, jadi semua bis itu rata-rata penuh dan pesawat juga tiketnya sudah pada penuh, sudah pada habis. Akhirnya Lina mendapat tumpangan dari teman kampusnya juga, di mana mereka juga dari satu asal. Nah, mereka bersama-sama menyewa mobil untuk pulang ke rumah mereka yang ada di Lampung. Nah, akhirnya Lina ikutlah nih urunan untuk akhirnya bisa numpang di mobil tersebut. Nah, selama perjalanan semua tampak baik-baik aja sampai akhirnya mereka sampai di perbatasan. Jadi sampai di perbatasan setelah nyebrang dari Jawa, itu mereka kan dari Pulau Jawa ke Sumatera, mereka nyebrang. Setelah nyebrang itu semuanya masih baik-baik aja. Tapi semua mulai terasa mengganjal dan semua terasa aneh ketika Lina dan teman-temannya akhirnya nyasar. Padahal mereka adalah 5 orang asli Lampung semua, yang seharusnya mereka sudah hafal medan dan sudah hafal jalan di Lampung. Tapi mereka tiba-tiba nyasar karena mereka menggunakan Google Map, di mana Google Map tersebut seharusnya tidak mengarah ke situ, tapi tiba-tiba mereka diarahkan ke situ. Jam sudah menunjukkan pukul setengah 1 malam, di mana mereka semua masih terjaga dan tidak ada yang bisa tidur satupun, termasuk supirnya. Dan akhirnya mereka menggunakan Google Map untuk ya supaya ada yang dengar-dengar, supaya siapa tahu kita bisa lewat jalan yang baru, karena setelah mereka bersekolah di Jogja, di Jawa, itu banyak terjadi perubahan di Lampung. Jadi banyak sekali pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk membangun jalan, sehingga mereka berpikir ketika kita menggunakan Google Map kan pasti sudah diarahkan ke jalan yang baru. Tapi ternyata mereka salah. Justru Lina dan 5 orang penumpang di mobil tersebut justru diarahkan ke suatu tempat, di mana tempat tersebut adalah tempat yang angker. Jadi Lina dan teman-temannya ini diarahkan ke salah satu jembatan. Jadi mereka diarahkan di bawah jembatan, di mana di atas jembatan tersebut terdapat rel kereta yang kemudian di bawah jembatan tersebut depannya ada kuburan, di samping kanan kiri adalah seperti semak-semak, seperti hutan, tapi bukan hutan, hanya semak-semak, yang kemudian tidak ada satu rumah pun warga yang ada di situ. Dan Lina yang merasa bingung dan kaget, merasa ada yang aneh, kok kita diarahkan ke sini, ini jalan buntu. Ternyata Lina menyadari depannya itu sudah terdapat kuburan, di mana kuburannya adalah kuburan Cina, kuburan orang-orang Cina, yang di sebelahnya terdapat jembatan yang sangat tinggi. Jadi mereka tepat berada di bawah jembatan, dan atas jembatan itu ada rel kereta. Nah, kemudian lewatlah sebuah kereta tua. Gitu. Lina merasa ada yang aneh. Bilang kepada temannya, sebetulnya namanya Chandra. Chandra, coba kau lihat, itu di atas kereta sana, di atas rel sana ada kereta lewat. Tapi kereta itu kok kereta tua katanya. Nah, itu nggak mungkin kereta masa kini, kata si Lina. Karena Lina merasa nggak mungkin tuh ada kereta setua itu lewat jam segini dan juga di tempat yang seperti ini, kata Lina. Nah, kemudian Lina ini berusaha untuk menghubungi orang tuanya, tapi ternyata di tempat itu sinyal mereka semuanya mati. Jadi mereka tidak mendapatkan sinyal satupun, termasuk GPS ataupun Google Map mereka juga ikutan mati. Nah, akhirnya
mereka ini berusaha untuk memutarbalikkan mobil, tapi mereka terhalang oleh semak-semak dan juga terhalang oleh kuburan yang ada di depan mereka. Akhirnya si supir berusaha untuk memundurkan mobil dan akhirnya mereka bisa untuk memutarbalikkan mobil tersebut. Tapi seketika mereka mau memutarkan balik mobil, si Lina melihat ke arah sebelah kanan, bahwasanya dia melihat sesosok perempuan. Sosok perempuan cantik yang kemudian memiliki wajah yang ayu, postur tubuh yang semampai dan menggunakan pakaian merah. Lina merasa kok seperti yang ada di film-film, tapi Lina tetap berusaha tenang supaya teman-temannya tidak takut. Akhirnya Lina merasa kayaknya aku mau coba ajak bicara si orang itu katanya. Nah, kemudian Lina membuka jendela sambil melambaikan tangannya. Karena Lina ini memang seseorang yang bisa dibilang dia bisa melihat tapi tidak seterusnya dia bisa melihat. Jadi hanya kadang-kadang dia bisa melihat beberapa makhluk gaib. Jadi tidak selamanya dia bisa melihat. Nah, kemudian dia melambaikan tangan ke arah jendela. Sini, seperti itu. Nah, kemudian Eee, si wanita ini menghampiri Lina dan ketika sampai di samping Lina, betapa kagetnya Lina, ternyata wajah dari perempuan ini sebelahnya adalah rusak. Jadi sebelahnya itu tampak cantik, sebelahnya tampak rusak dan kemudian Lina yang berusaha berkomunikasi dengan dia memejamkan mata sambil bertanya, "Kamu ini siapa, Mbak? Kamu di mana? Dan kami ini di mana sebenarnya?" Akhirnya si Mbak Goib ini tadi membicarakan sesuatu kepada Lina menggunakan bahasa yang terbata-bata, tapi Lina tetap mendengarkan dan ternyata dia mengatakan bahwasanya Lina dan teman-temannya sedang berada di perbatasan antara dunia nyata dengan dunia goib. Jadi si jembatan itu adalah jembatan di mana jembatan lama yang sudah dibangun sekitar tahun 1911, jadi sudah sebelum kemerdekaan jauh itu sudah dibangun dan itu merupakan peninggalan kolonial Belanda yang kemudian akhirnya malah menimbulkan jadi tempat angker gitu karena memang tempat itu dulu banyak memakan korban dan akhirnya Mbak ini bercerita bahwasanya yang kamu lihat tadi adalah kereta goib dan aku ini juga adalah makhluk goib kata Mbaknya. Dan kemudian dia cerita dulu aku adalah seorang perempuan yang hidup sama seperti kamu. Aku adalah orang asli sini yang ternyata akhirnya aku memiliki nasib tidak sebagus kamu karena aku memiliki nasib yang tragis. Aku dibunuh oleh 3 orang kawanku, di mana 3 orang kawanku ini adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka benci kepadaku karena ternyata orang tuaku ini meminjamkan uang ke orang tua mereka, tapi orang tuaku ini seperti rentenir sehingga mereka membalaskan dendam orang tuanya ke aku. Akhirnya dia merasa sedih ketika bercerita kepada Lina, yang Lina juga akhirnya menurunkan air mata, ikut menangis bersama si Mbak Goib ini. Nah, Mbak ini tidak mau disebutkan namanya karena dia masih memiliki saudara yang sampai sekarang si saudara itu tuh sebenarnya masih tahu cerita tentang Mbak ini gitu, makanya dia tidak mau disebutkan namanya. Nah, kemudian si Lina mengatakan, "Ya sudah, kamu yang tenang ya. Aku tahu jadi kamu pasti sulit dikhianati oleh sahabat sendiri dan dibalaskan dendam hanya karena orang tuamu." Akhirnya dia menceritakan tuh, dia ketika dibunuh itu menggunakan kampak, jadi dia dikampak lehernya, tapi tidak sampai putus. Nah, kemudian ketika pada waktu itu dia mau bertemu pacarnya, tapi malah dibunuh dengan tragis yang akhirnya dimana pacarnya itu jadi salah paham dengan dia karena dia mengira bahwasanya Mbak ini tidak mau menemui pacarnya, tapi ternyata pacarnya setelah mengetahui bahwa si Mbak ini sudah dibunuh, ya sudah semuanya dia maafkan dan dia ikhlaskan. Dia berusaha untuk menerima nasib bahwasanya pacarnya ini sudah tiada. Nah, kemudian Mbak ini menceritakan dia sudah lama tinggal di situ, kurang lebih sekitar 35 tahun dia tinggal di tempat itu. Jadi dia eh, apa namanya, tinggal di bawah jembatan itu dia sudah lama yang kemudian dia akhirnya jadi menunggu di situ karena ya memang tempat itu kan disakralkan. Dia bilang dia tinggal di situ bersama beberapa orang temannya, bersama beberapa korban lain yang juga jadi korban pada waktu pembangunan jembatan tersebut. Nah, pada waktu itu dia juga bercerita sejarah dibangunnya jembatan tersebut bahwasanya banyak sekali memakan korban, jumlahnya adalah 97 korban karena pada waktu itu setiap
tukang atau setiap orang yang dimintai oleh kolonial Belanda untuk membangun ini pasti dia merenggang nyawa dengan sangat tragis. Padahal ya tidak diapa-apain, tapi ada aja kejadiannya seperti ketimpa batu, tiba-tiba jatuh. Nah, ternyata setelah diketahui oleh salah satu orang, si Mbak ini bercerita bahwasanya teman dia ini yang menjaga di situ juga menyampaikan kepada dia ternyata nggak cuma itu. Jadi orang kolonial Belanda pada waktu itu juga selalu memiliki pemahaman seperti kita, jadi pemahaman seperti masyarakat pada umumnya yang masih banyak terjadi di sekitar kita, bahwasanya ketika membangun sesuatu itu kalau pakai tumbal bangunan itu akan awet. Akhirnya orang-orang Belanda itu yang meyakini seperti itu, dia juga ada dukunnya. Jadi di orang Belanda juga ada dukunnya. Nah, itu akhirnya dia menumbalkan 97 orang itu supaya bangunan rel kereta itu awet, karena rel kereta ini itu memang salah satu rel kereta yang dibangun di atas jembatan pada waktu itu, karena pada waktu itu tuh biasanya rel kereta dibangun di uh, tanah biasa, di atas tanah jalan biasa. Nah, ini kan di atas jembatan, jadi harus dibikin kokoh dan kuat. Nah, sehingga itulah yang Lina dapatkan cerita saat itu. Lina kaget dan Lina mengharu biru, dia ikut menangis, cerita mbaknya dihianati dan dia mengetahui ternyata pada masa itu ternyata juga kejam juga orang Belanda menggunakan hal-hal seperti itu juga ternyata ya. Nah, mungkin cukup sekian nih sahabat semua yang bisa aku ceritakan kisah mistis yang dialami Lina selama perjalanan menuju rumahnya yaitu di Lampung. Ya, semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semua bahwasanya ketika kita ketemu dengan makhluk gaib di jalan ataupun dimanapun, kita usahakan tetap tenang, tetap stay sabar, tetap kita jangan merasa takut. Ya, kita coba kalau mau berani komunikasi kita ajak komunikasi, kalau tidak berani ya sudah kita diamkan saja. Semoga dia tenang di alamnya, semoga juga semuanya baik-baik saja, kita selamat sampai perjalanan dan jangan lupa berdoa. Mungkin cukup sekian video dari aku. Semoga bisa membawa manfaat untuk kalian semua. Mama Dumpling pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.